Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kelak di hari akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'i khisal, an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila fihi. Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara, yaitu tentang usianya, untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan yang keempat tentang ilmunya, kemana ia amalkan. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah mengenai umur. Umur adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di akhirat kelak Allah akan bertanya sejauh mana kita memanfaatkan dan menggunakan umur tersebut untuk melakukan amal kebaikan ataukah sebaliknya amal keburukan. Adalah sebuah karunia dan keberuntungan yang sangat besar jika kita mampu mengisi usia kita selama di dunia ini dengan amal soleh. Akan tetapi sebaliknya, sebuah kerugian yang amat besar jika kita menyia-nyiakan nikmat umur kita dengan maksiat dan perbuatan dosa. Hadirin sekalian, umur ibarat hembusan nafas yang tidak mungkin akan kembali lagi. Andaikan kita ditakdirkan memiliki 1 juta hembusan nafas, sebanyak itu pula kesempatan yang kita miliki untuk beramal baik. Tidak akan kurang ataupun lebih sedikit pun. Jika kesempatan ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, sudah pasti nanti kita akan sangat menyesal. Kesempatan umur kita di dunia ini sangatlah terbatas, tapi anehnya banyak manusia yang terpedaya di dalamnya. Hal ini pernah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang artinya ada 2 nikmat yang banyak manusia terpedaya di dalamnya, yaitu nikmat waktu luang dan kesehatan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang masa muda. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Untuk apa kita pergunakan? Hura-hura ataukah untuk belajar, menuntut ilmu? Banyak anak muda yang menganggap bahwa masa muda adalah masa yang penuh tantangan, masa yang penuh gejolak dan keinginan. Baik yang berpikiran positif tentu akan menyalurkan gejolak dan keinginannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan bagi yang berpikiran negatif, mereka akan mengisi usianya untuk hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas, dan perbuatan buruk lainnya. Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan hidup kita di akhirat kelak. Karena itu tak ada pilihan bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita semua dalam sabdanya, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harumika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika." Manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Adapun yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Terakhir yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa mati. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita kelak mengenai soal harta benda. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan? Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalan yang tidak benar alias yang haram, seperti riba, mencuri, dan menipu? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta dan benda kita. Selain ditanya mengenai sumber harta yang kita miliki, kita juga akan ditanya tentang pendistribusian, penyaluran harta benda tersebut. Kemana kita belanjakan? Apakah kita membelanjakan harta tersebut untuk jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membantu fakir miskin, bersedekah, infak, zakat, menyantuni anak yatim, membangun masjid dan lainnya? Ataukah kita hambur-hamburkan dalam jalan kemaksiatan, seperti membeli minuman keras, berjudi, dan berbuat maksiat yang lainnya? Dalam masalah ini ada rumus yang patut kita ketahui, yaitu jika harta tersebut kita dapatkan dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita dapatkan harta itu dari hasil yang haram, ia akan mendorong kita kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, pertanyaan pada hari kiamat nanti tentang ilmu. Di akhirat nanti kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan itu lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama, yaitu ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya, kecuali jika ia mau mengamalkannya. Maka sudah sepatutnya kita memegang moto 3B. B pertama berilmu, B kedua adalah beramal, dan B yang ketiga adalah kita berdakwah. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.